Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka tidak heran ya kalau kadang sekarang ini banyak orang yang ya cinta Rasul gitu kan, ya cinta agama, ya banyak di mulutnya doang gitu kan, karena sebetulnya tidak menyentuh dalam hati. Begitu. Ya. Maka dengan ajaran peringatan itu sebetulnya untuk mengingatkan kembali pada kita sebagai umatnya itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, coba aja kita lihat di masjid-masjid kita sekarang ini kan. Pada saat ya contoh tadi ya, pada saat kita ada peringatan Maulid Nabi ya, kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau zaman dulu itu ya Mas, zaman dulu itu kan di kampung-kampung itu ya mestinya di kota juga sama ya. Kalau di kampung-kampung dulu itu kan ya dari mulai awal bulan Maulid ini ya, tanggal 1 bulan Maulid sampai dengan tanggal 12 Rabiul Awal ya, atau bulan Maulid ini, bulan Maulud ya. Ini orang Jawa itu bilang bulan Mulud gitu ya Mas. Itu kan biasanya di masjid-masjid itu ya diadakan pembacaan sholawat, apakah itu menggunakan diba, apa itu menggunakan al-barzanji gitu kan. Ramai ya dulu. Melakukan tausiah mau'idatul hasanah sebagai syiar gitu kan. Zaman dulu kan begitu. Ya. Sekarang ya banyak juga masjid-masjid yang sudah tidak pakai itu. Ya takut dikatakan bid'ah dan lain sebagainya. Ya padahal ya itu sebetulnya ya urusan itu kan urusan yang berbeda ya. Hilafiyah boleh-boleh saja gitu kan. Tapi kan semua tujuannya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingat kembali pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya monggo, tidak ada masalah gitu kan. Ya. Karena sebagai sarana diri kita untuk mencintai daripada Rasulullah SAW. Arti mencintai Rasulullah SAW otomatis adalah mencintai agamanya. Mencintai agamanya secara otomatis akan berdampak pada kita tuh melaksanakan aturan-aturan agama. Jadi nggak mau berbuat yang tidak baik pun kita akan mikir-mikir. Kan dampaknya di situ. Nah, kalau sekarang pembacaan sholawat, berjanji apa diba atau yang sejenisnya itu sudah sepi, sudah tidak ada yang mengumandangkan gitu kan. Yo, lama-lama kan generasi berikutnya kita ini kan sudah tidak mengenal lagi. Kadang-kadang mungkin makanya mungkin akan menjadi aneh satu saat itu. Apa atau itu? Yang namanya diba, apalah itu yang namanya berjanji, tidak ngerti sudah, karena tidak pernah mendengarkan. Padahal kalau kita ambil posisi positifnya, ya dengan bersolat itu sendiri, ya dengan pembacaan riwayat Nabi dalam kitab Al-Berjanji, itu kan di sana banyak sekali mengandung sholawat-sholawat yang kita kumandangkan. Padahal kita tahu sendiri bahwa sholat ini kan membaca sholat ini adalah hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pahalanya berlipat-lipat. Ingat kan kalau kita di dalam firman Allah Subhanahu wa taala kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini firman Allah. Ya. Tidak hanya manusia, malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Yang berana pahalanya banyak sekali. Ya, untuk ngomong pahala ini nanti suatu saat akan kita bicara masalah ini ya. Nah, kita kembali pada topik masalah kita yang hubungannya dengan masjid ini. Kan sangat disayangkan sebetulnya. Yang mana sebetulnya ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang atau media ya, atau tempat untuk syiar agama. Nah, coba bayangkan. Ya. Apalagi sekarang ini kan sudah menggunakan ya pengeras suara kan Mas. Ya, kalau di masjid-masjid itu ada suara ya berkumandang sholawat, tibaan atau bernyanyi kan dalam telinga orang itu kan akan terngiang-ngiang, oh itu ada berjanjian, oh apa toh ini, oh ini lagi memperingati bulan Maulid, kan begitu otomatis.
Dan tentu ini akan menjadi dakwah, menjadi syiar. Karena dakwah syiar itu kan sebetulnya tujuannya apa sih? Tujuan itu adalah untuk mengajak orang, mengingatkan orang untuk kembali pada ajarannya. Ya, dalam hal ini adalah kembali pada ajaran agama kita. Supaya dalam sikap perbuatannya itu menjadi perbuatan yang baik, akhlaknya diperbaiki. Gitu kan akhlak yang baik, akhlakul karim. Itu kan sebetulnya supaya orang itu ya selamat di dunia dan akhirat. Tujuan dakwah kan di situ kan. Syiar itu kan di situ. Nah, gema syiar ini sekarang sudah semakin berkurang. Apalagi dengan sekarang dijejeli dengan macam-macam teknologi itu kan. Ya, orang malah lebih condong ya udah utak-utik di HP saja gitu kan. Padahal HP sendiri bukan berarti hal yang negatif, enggak, banyak positifnya. Gitu kan. Ya, kalau mau memanfaatkan dengan yang positif itu banyak sekali apa-apa yang ada dalam aplikasi itu. Tapi ya yang secara manual ini yang bukan teknologi seperti itu ya juga jangan ditinggalkan. Karena dari sisi manfaatnya tuh ada banyak yang lain yang tidak bisa diwakilkan oleh teknologi. Kan itu yang perlu kita bayangkan juga, apalagi sebagai seorang pengurus masjid itu atau yang namanya ketamiran itu. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita yang namanya kita ngomong masalah seperti ini, ya ngomong syiar, ngomong dakwah itu kan tidak ada, juga ada kaitannya dengan bagaimana kita menyalurkan infak atau sodako dan sebagainya. Karena sodako infak ini kan dampaknya itu juga adalah menjadi syiar. Tidak hanya sekedar memberi bantuan, itu kan enggak. Cuman kadang-kadang kalau kita melihat ya banyak di masjid-masjid itu kan hasil sodako atau infak itu kan bingung ya banyak sekali padahal ya puluhan juta bahkan ratusan juta gitu kan Mas ya dari hasil sedekah ini, dari infak ini yang di masjid-masjid itu. Kadang-kadang pengurus masjid tamir itu jadi bingung. Ini untuk apa? Itu kan untuk pembangunan masjid sudah bagus. Mau ngeramik lagi, masa keramik yang udah apik ini mau dibongkar, dikeramik lagi. Padahal ini adalah infak jamaah gitu ya. Yang mestinya harus digunakan segera mungkin kan begitu. Ya. Ini banyak orang yang bingung di situ sebetulnya para pengurus tamir itu. Mau diapain? Apa mau numpuk-numpuk duit gitu kan? Tidak dimanfaatkan ya pada sama aja menunda daripada pahala orang lain untuk kebaikan kan begitu. Padahal tadi yang namanya kebaikan ya, kebajikan itu kan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan yang jauh lebih besar. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Ini sebetulnya kalau kita tetap seperti ini ya artinya membiarkan sistem di dalam ketamiran itu model lama yang mana mengedarkan infak itu tidak dicantumkan apa tujuannya, ini akan menjadi blunder ya. Akan menjadi blunder buat ketamiran itu sendiri karena mau menyalurkan takut ini dalam fikihnya ini boleh apa tidak gitu kan Mas ya. Karena rata-rata orang yang mau nyumbangkan atau infak di masjid itu kan mikirnya mesti ini untuk pembangunan masjid gitu kan. Padahal kalau kita pikir masjidnya udah mewah mau untuk apa lagi ya, duit numpuk-numpuk. Ya maka sebetulnya yang paling pas kalau sekarang ini mestinya dalam infak ini harus ada ikrarnya. Ya, pengurus masjid itu harus membuat ikrar bahwa infak ini digunakan untuk kemakmuran masjid dan untuk kemaslahatan umat. Nek udah seperti ini kemakmuran masjid untuk kemaslahatan umat, ya bisa aja boleh saja uang infak itu yang banyak ini ada tetangga masjid yang lagi kelaparan boleh digunakan untuk disalurkan pada tetangga yang kelaparan. Itu kan Mas? Ada anak yatim piatu tidak bisa meneruskan pendidikan bisa digunakan untuk meneruskan pendidikan. Wah banyak sekali manfaatnya. Ada bencana boleh digunakan untuk kemaslahatan umat, membantu orang yang sedang mengalami musibah. Tidak hanya sekedar fisik masjid, tidak. Justru manfaatnya itu jauh lebih besar. Inilah kalau kita ngomong di dakwah. Maka yang harus dirubah sistemnya supaya tidak menjadi blunder. Yaitu tadi ikrarnya itu harus dirubah sistem itu di dalam ketamiran itu. Infak digunakan untuk satu ya gitu kan Mas apa kemakmuran masjid. Dua itu kan untuk
kemaslahatan umat, selesai. Ya, jadi orang yang mau berinfak tuh, niatnya, selain untuk kemakmuran masjid juga untuk kemaslahatan umat. Maka zaman Nabi, masjid pada zaman Nabi ini, Masya Allah kan, digunakan juga untuk pusat sosial, ya, menerima zakat, menerima infak, menerima sedekah, gitu kan. Yang mana infak, sedekah, zakat ini tidak hanya digunakan untuk masjid tunda, tapi digunakan untuk bantuan-bantuan sama orang-orang yang membutuhkan di sekitar. Gitu kan? Banyak musafir yang datang, ya, perlu bantuan karena kehabisan bekal, ya dari infak masjid ini. Ya. Para janda-janda yang tidak punya penghasilan, diberi bantuan dari infak masjid ini, baik itu dari zakat atau dari infak dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya jauh lebih. Ini kalau kita mau syiar, ingatlah ya bahwa dalam syiar berdakwah ini kan, tidak hanya satu sisi, hanya sekedar manggil seorang dai, ya ustadz atau kiai itu untuk ngomong aja dengan mau idotil hasanah itu kan tidak hanya sekedar itu, tapi termasuk sarana yang bisa dimanfaatkan untuk berdakwah pun yang boleh kita manfaatkan dan justru akan mengena, menjadi contoh, menjadi syiar, membuat orang-orang yang coba bayangin kalau misalnya ya kita ada orang yang sedang terkena musibah, kalau kita memberikan satu pertolongan, kira-kira rasa terima kasihnya orang yang kena musibah itu diberi pertolongan hebat apa enggak? Benar-benar apa secara tulus apa enggak? Mesti akan merasa tulus, merasa senang, merasa dan lain sebagainya. Sehingga timbal baliknya apa? Ya, timbal baliknya akan selalu ingat, gitu kan? Akan merasa berterima kasih. Rasa terima kasih itu tidak hanya sekedar ucapan, termasuk perlakuan, tindakan. Gitu kan? Kalau ini urusannya dengan agama, mesti orang itu akan mencintai agamanya. Oh, ternyata Islam itu apa? Gitu kan? Ya, tidak menelantarkan umatnya. Kalau sekarang ini kan banyak kan masjid-masjid yang kadang-kadang tuh melihat infaknya banyak tapi tidak bisa memanfaatkannya. Kan sangat disayangkan. Gitu kan? Malah akhirnya memberi masyarakat lain, ada kegiatan keagamaan, akhirnya cari sirkuleran gitu kan untuk ini malah menjadi beban ya pada orang yang memang suka beramal baik. Tapi kadang orang yang walaupun suka beramal baik sedang mempunyai kebutuhan yang lain. Kalau enggak sirkuleran, enggak ikut, dianggapnya tidak bermasyarakat. Nah, ini kan menjadi beban. Nah, justru bukan menjadi baik, malah menjadi tidak baik. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.